Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Deswita dengan NPM 257821006 dari kelas TRI 2D. Jadi, pada video kali ini saya itu akan melakukan praktikum ITN pakai tracer assessment. Jadi sebelumnya di sini kita diberikan soal untuk IP-nya itu adalah 209.165.201.0/24. Jadi sebelum melakukan konfigurasi jaringan paket tracer ini, kita tuh harus melakukan perhitungan subnet menggunakan metode VLSM ya. VLSM ini digunakan untuk membagi satu network menjadi beberapa subnet sesuai jumlah host yang dibutuhkan. Di sini ada LAN 129 dan ada LAN 2-nya itu 17 host ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama, kita tuh akan menghitung VLSM-nya. Sebelumnya saya sudah menghitung untuk 29 host itu adalah 32 alamat ya. 30 host, 30 host, kemudian itu adalah /27 yang mana subnet masknya 224. Kemudian untuk subnet pertama 0/27, sebelumnya intinya saya sudah menghitungnya ya, dan nanti akan saya berikan IP. Kemudian untuk yang host 17, itu 30 sama ya, 32 dan 30 host. Dan /27 kemudian subnet masknya 255, 255, 255, 224. Kemudian untuk network address-nya 201.32. Oke, langsung aja ya, kita akan menyambungkan kabel. Di sini kita susun dulu untuk routernya. Di sini ada router PCA, PCB, user A, user B ya. Ini sentral RT dan sentral SW. Oke, baik. Jadi kita akan menyambungkan kabel. Di sini ada kabel. Itu yang pertama, di sini kita akan menyambungkan jenis kabel copper straight rod ini ya dengan user A di pasar Ethernet 0 yang ini. Kita sambungkan dengan central SW atau switch ya di pas Ethernet 0/6 teman-teman. Oke. Next kita jadi straight rod ini itu tuh digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, yaitu dengan VC dengan switch contohnya. Kemudian next kita akan menggunakan kabel yang sama, yaitu straight rod ya ke fase Ethernet 0/5 atasnya ya, berarti ini itu kita sambungkan ke gigabit Ethernet 0/0/1 yang mana itu ada di atas sini ya. Oke, jadi ke router ya, dari switch fast Ethernet 0/5 ke gigabit 0/0/1. Jadi switch dan routernya itu merupakan perangkat yang berbeda ya. Jadi kita harus menggunakan kabel straight rod juga. Next kita user B ya. Jadi ini pakai kabel straight rod juga. Jadi central RT ini atau router ke gigabit dari gigabit 0/0/0 itu kita sambungkan ke user B fast Ethernet 0 ya. Oke, seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita akan menggunakan kabel konsol. Jadi yang mana kita akan menghubungkan host A ke konsol sentral RT. Ini konsol di sini ya teman-teman. Konsol ke sini ya. User A RS232. Oke, sudah tersambung ya. Next kita akan user hidupkan dulu ya. Kita hidupkan. Mungkin ini juga kita hidupkan. Dan di bagian routernya itu bisa kita klik. Baru kita klik. Oke, masih tidak bisa. Mungkin kita zoom dulu ya, teman-teman. Ya udah, kita hidupkan. Ini kita hidupkan. Dan juga udah ya. Baru kita klik. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi di user A. Ini adalah berarti apa ya, router ya teman-teman. Oh, dia masih kayak gini. Oke, di sini router ya. Kita akan melakukan konfigurasi yang pertama itu adalah enable untuk masuk ke privilege access mode atau masuk ke mode penuh ya, biar bisa melakukan konfigurasi. Kemudian kita config T. Jadi masuk ke global configuration, kemudian kita no IP domain lookup. Seperti ini.
Jadi dia itu mencegah router mengambil pencarian DNS ketika salah mengetik perintah sehingga konfigurasinya itu menjadi lebih cepat. Nah, IP domain lookup, and then kita ke hostname central RT. Namanya di sini central RT ya. Oke. Hostname central RT. Kemudian kita akan memberi banner mode atau pesan peringatan, yang mana kalau misalnya kita atau ada orang lain masuk di sini akan memberikan pesan peringatan. Saya akan memberikan unauthorized access is prohibited. Oke, kita sudah memberi banner mode ya. Jadi ini menampilkan pesan peringatan kita ketika seseorang tuh login ke routernya. Kemudian kita masuk ke mode konsol, line konsol 0. Dan di sini saya akan memberi password ya. Passwordnya yang diberi soal password, kemudian login dan exit ya. Jadi kita tuh keluar dari mode konfigurasinya ya. Kemudian ini typo ya. Pastikan inputan kita jangan sampai salah. Enable secret, don't tell anyone. Don't tell anyone. Oke, di sini ada typo ya. Anyone. Oke, bisa. Ini don't tell anyone. Jadi kita akan mengamankan mode privilege access mode dengan password terenkripsi. Kemudian kita enkripsi passwordnya menggunakan perintah service password encryption. Jadi ini akan mengenkripsi seluruh passwordnya. Di sini kita akan security. Jadi mencegah penggunaan password yang terlalu pendek ya. Minimalnya itu adalah 10. Security passwords min length ya untuk perintahnya. Oke, kemudian IP domain name netsearch.com. Oh, salah. Seperti ini. Kemudian username netadmin. Jadi ini kita akan membuat akun administrator lokal ya. Username netadmin secret Cisco. Salah. Cisco 12345. Username netadmin secret Cisco 12345. Kemudian kita akan crypto. Jadi nanti diminta berapa bit ya. Crypto key generate RSA. Oh, invalid. Kurang huruf ya. Kurang T. Crypto key generate RSA. Jadi kita akan membuat enkripsi RSA yang digunakan sama SSH yang digunakan ESH ya. 1024. Kemudian kita line VT 015. Di sini kita menggunakan line VT 015. Kemudian transport input SSH. Kemudian kita login lokal. Jadi login lokal ini menggunakan database username lokal ya. And then kita exit. Kita keluar. Nah, di sini kita akan mengisi IP address interface gigabit 0/, oke, bisa di 0/0/1 dulu ya, kita isi IP address 209 ya, ini yang sudah sesuai perhitungan 165 and then 2011.255.255.255.224 ya teman-teman.
IP address 209.165.201.125.255.224. Kemudian kita aktifkan interface-nya. Oke, sudah no SH dan kita exit. Selanjutnya yang gigabit 0/0/0. Kemudian kita memberi deskripsi ya. Oh iya, di sini saya lupa memberikan deskripsi ya teman-teman. Mungkin kita bisa login ulang. Kita exit dulu kali ya. Nah, kita ulang. Interface gigabit 0/0/1. Kemudian description LAN 1. Oh, typo. Oke, benar. Kemudian saya akan mengisi ulang IP address-nya 209.165.201.1 255.255.255. Oh, kebanyakan. 224 ya. 255.255.254. Kemudian kita aktifkan ulang interface-nya. SH ya. Kemudian kita exit. Oke. Next yang gigabit Ethernet 0/0/0/0. Kita masuk, kemudian kita memberi deskripsinya. Description LAN 2. Kemudian kita kasih IP address-nya teman-teman. 209.165.201.33. Kemudian 255.255.255.224. Nah, di sini kita aktifkan interface-nya, kemudian kita exit ya. Setelahnya, kita akan menyimpan konfigurasinya menggunakan perintah copy running config starter config. Oh, salah perintahnya ya. Mohon maaf sebelumnya. Copy startup config. Oke. Jadi ini akan menyimpan konfigurasi supaya nggak hilang ketika routernya itu di restart ya. Oke, next kita akan mungkin kita akan melakukan konfigurasi ke PC-nya ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan mengisi IP configuration-nya dulu. Di sini 209 ini IP untuk user A 165 and then 201 dan 30. Untuk IP address-nya seperti yang sudah dihitung ya, 224. Kemudian untuk yang ini 1 ya teman-teman untuk default gateway-nya. Nah, 201 ya. Jadi user A ini tuh kayak memperoleh alamat host terakhir pada subnet LAN 1 sesuai instruksi soal. Sedangkan gateway-nya itu mengarah ke interface gigabit 0/0/1. Router itu tuh biar bisa jaringan lain. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke user B ya. Mungkin kita akan menyambungkan kabel konsol lagi ya. Jadi untuk di central SW ini yang pertama kita akan inspect rear. Dan kita akan sambungkan kabel konsol ini ke konsolnya switch, konsol switch dengan user B ya teman-teman, RS32 ini. Kemudian kita double klik. Dan di sini mungkin saya akan mengisi IP-nya dulu ya. Untuk IP-nya itu 209.21.30. Ini user A, untuk user B 21.62. Dan subnet masknya itu adalah 224. Kemudian untuk default gateway-nya ini adalah titik 33 ya. Titik 3362 default gateway 33. Benar tidak? Oke. Next kita akan melakukan konfigurasi di terminalnya ya teman-teman.
di switch. Kita enter aja. Nah, sini kita langsung masuk ke enable, masuk ke privilege access mode, kemudian masuk ke config T, konfigurasi terminal ya. Ini central RT. Oke, kita enter dulu. Next, kita langsung ke no IP domain lookup. Oke, jadi menonaktifkan DNS lookup-nya ya. Next, kita akan memberi hostname-nya untuk switch ini adalah central. Oh, salah. Maaf, sebelumnya ini masih typo ya. Central SW ya, teman-teman. Kemudian hostname central SW. Kita akan memberi banner mode atau pesan peringatan, yang mana kalau ada yang login dia akan ada pesan peringatan ini. Access is prohibited. Oke. Kemudian kita akan masuk ke mode konsol, line console 0. Nah, di sini kita akan memberi passwordnya. Untuk passwordnya itu adalah conspass. P-nya besar ya. Passway. Conspassway. Oke, kita akan keluar. Jadi selanjutnya kita akan membuat password encryption. Kita akan mengamankan passwordnya. Secret, enable secret, don't tell anyone. Jangan berbicara seorang. Oke, ini saya salah ya. Don't tell anyone. Oke. Don't tell anyone. Sudah benar ya untuk tulisannya. Kemudian kita ke service password encryption. Service password encryption. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita IP domain lookup, IP domain name, IP domain name netsage.com. Jadi kita akan menentukan domain untuk ESH-nya, netsage.com. Kemudian kita username, netadmin, secret Cisco. Oh, salah, ini S-nya S ini ya teman-teman. Cisco, ini benar gak? 12345, Cisco 12345. Jadi ini membuat akun administrator ya teman-teman. Ini untuk perintahnya sama yang tadi. Crypto key generate, nanti kita akan diminta berapa bit. RSA, kita isi 1024 bit ya. 1024. And then kita line VT 15. Kemudian login lokal. Transport input SSH. Transport input SSH, kemudian kita exit. Dan kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya ya teman-teman. Interface VLAN 1. Kita akan memberi IP address, description, management. Kemudian untuk IP address-nya 209.165.201.2 ya. Kemudian untuk subnet mask-nya .224 ya, masih sama teman-teman.
Oh ini slash ya, salah. Ini nanti kalau kita enter invalid teman-teman. 209.165, 201.2, 255.224. Jadi kita akan memberikan alamat IP pada switch biar dia bisa dikelola melalui jaringan ya. Oke. Oh ya, SH. Kita akan mengaktifkan interface-nya no SH, kemudian kita exit. Oke. Kemudian di sini biar switch-nya itu bisa komunikasi dengan jaringan lain melalui router, kita akan memberi default gateway-nya teman-teman. IP default gateway 209.165.201.1. Nah, seperti ini. Nah, di sini selanjutnya kita akan menonaktifkan port yang tidak digunakan ya. Interface rank FA fast Ethernet ya, fast Ethernet 0/1 sampai 4. Kemudian kita akan kasih description-nya. Description unused port shutdown. Oke, kemudian kita shutdown. Oke, sudah kita shutdown ya. Kita bisa exit dan kita lanjut ke interface. Di sini kita akan menonaktifkan sampai 7 sampai 24 ya. 0/7 sampai 24. Kayaknya ada yang salah. Fast Ethernet 0/ ya, bukan garing slash, benar. Fast Ethernet 0/7 sampai 24. Invalid. Oh, ada rank-nya teman-teman ternyata. Interface rank Fast Ethernet 0/7 sampai 24 gini ya. Interface rank Fast Ethernet tadi yang ini nggak ada ranknya ya. Fast Ethernet 0/7/24. Kemudian kita description unused. Saya menggunakan bahasa Inggris di sini ya. Port shutdown. Unused port shutdown. Kemudian kita SH shutdown. Wow, sudah kita nonaktifkan ya dari 7 sampai 24 teman-teman. Yang tadi juga sudah dari 1 sampai 4. Nah, selanjutnya di sini kita mungkin bisa exit dulu. Next, kita akan menonaktifkan gigabit 1 sampai 2. Interface rank gigabit 0/1 sampai 2. Rank gigabit 0/1 sampai 2. Oke, di sini kita jangan lupa untuk memberi description-nya. Description unused. Jadi ini kita beri keterangan ya, teman-teman. Kita akan nonaktifkan juga. Kita SH ya, SH shutdown ya, sama aja ya sebenarnya teman-teman. Shutdown, kemudian kita exit ya. Di sini sudah dinonaktifkan ya gigabit 0/1 dan 0/2. Dan kita exit. Dan di sini itu kayak kita tuh mengurangi risiko akses tidak sah, kemudian meningkatkan keamanan jaringan ya. Jadi untuk manfaatnya sendiri. Kemudian dia akan mencegah perangkat asing yang terhubung ke switch gitu. Mungkin kita bisa exit dan kita akan menyimpan konfigurasinya teman-teman. Copy running config ya. Copy running config, start to config seperti ini. Oke, sudah oke ya teman-teman. Tadi untuk user base sudah saya beri IP ya. 230 201 62 33. Coba. Mungkin bisa kita cek untuk yang ini, barangkali saya lupa. Seingat saya sudah memberi kayak 30 dan 201 ya.
Oke, mungkin untuk konfigurasinya sudah, kita bisa lanjut submit. Sudah, kita lihat untuk completion untuk nilainya ya. Kita sudah memberi IP dan juga sudah mengkonfigurasi di terminal untuk switch dan router. Kita juga tadi itu sudah menyambungkan kabel ya, kabel menggunakan copper straight rod dan juga kabel konsol ya teman-teman. Submit. Oke, untuk nilainya, skornya itu udah 100%, artinya seluruh konfigurasinya yang dilakukan tadi sudah benar ya teman-teman. Jadi di hands-on kali ini tuh kita tuh kayak bangun jaringan sesuai topologi menggunakan satu router ya, yang tadi sentral RT ini sudah nggak ada ya di sini. Sentral RT, kemudian switch yang sentral SW dan 2 PC, user A dan user B. Nah, sebelum dikonfigurasinya dilakukan, pada jaringan yang saya tadi diberi IP untuk soalnya itu 209.165.201.0/24 itu dibagi menjadi metode VLSM menjadi 2 subnet ya, yang mana itu tadi subnetnya 27 menjadi 2 subnet ya, /27 yang mampu memenuhi kebutuhan host tadi 29 ya hostnya, dan itu LAN 1 dan yang LAN 2 itu adalah 17 host, yang mana itu LAN 2. Jadi alamat 209 yang tadi diberikan itu tuh digunakan untuk gateway ya. Berarti kalau gateway-nya itu 201.1. Kemudian untuk yang LAN 2-nya itu 201.33. Jadi switch-nya itu bisa memperoleh alamat 201.2-nya itu sebagai alamat manajemen sehingga bisa diakses dari jaringan lain. Jadi user A-nya itu menggunakan IP address 201.165.201.30 dan user B-nya itu pakai 62, yaitu host akhir pada masing-masing subnet sesuai ketentuan assessment. Nah, selain konfigurasi alamat IP, perangkatnya itu juga diamankan dengan enable secret ya. Tadi perintah-perintah yang sudah kita lakukan, enable secret, password konsol, kemudian kita mengenkripsi menggunakan perintah service password encryption, kemudian kita ESH dan menonaktifkan seluruh port yang tadi ya 0 sampai 4 dan 0 sampai 4 dan 7 sampai 24. Jadi biar aman gitu ya teman-teman. Jadi kita menonaktifkan port yang tidak digunakan. Jadi jaringannya itu nggak hanya berfungsi sesuai kebutuhan, tetapi juga memiliki tingkat keamanan yang lebih baik seperti itu. Oke, mungkin untuk videonya sudah cukup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.